konteks pemakaman yang identik dengan kesan sepi ataupun sunyi, ada tangan-tangan tulus para penjaga makam yang senantiasa merawatnya. Namun, peran penting para penjaga makam yang merawat tempat peristirahatan terakhir manusia ini dianggap tidak terlihat ataupun dihargai. Lantas, bagaimana perjuangan para penjaga makam, sang juru kunci yang terlupakan untuk tetap bertahan hidup? Berkas Kompas mengulasnya dalam episode kali ini. Di antara deret nisan, Ahmad bekerja tanpa banyak sorotan. Sudah 29 tahun warga Depok yang lebih dikenal dengan nama Bejo ini melakoni profesi yang lekat dengan kematian. Ia mencari rezeki sebagai penjaga makam untuk menafkahi istri dan 3 orang anaknya. Nama saya Bejo, nama aslinya Ahmad. Saya tinggal di daerah sini, TPU Kalimulya 1. Ya pekerjaan saya sehari-hari kayak ini Mbak, cuma bersih-bersih makam gitu, rawat-rawat makam. Semua yang disuruh sama ahli waris itu saya kerjain. Bejo mengakui profesi yang ia lakoni hampir 3 dekade ini bukanlah pekerjaan impiannya. Tapi karena terdesak keadaan, lelaki 55 tahun ini tak punya pilihan. Penjaga pusara ini mengubur cita-citanya jadi tentara. Ya bukan kemauan itu sih, emang kebutuhan juga. Cita-cita mah pengen jadi aparat, itu jadi ABRI itu. Karena biaya juga nggak ada, dukungan juga nggak ada, ijazah juga nggak ada. Lulusan SMP. Sebagai penjaga makam, Bejo menjaga dan mengurus kuburan, memastikan pusara tetap bersih dan tak bergeser patoknya. Bejo punya area kerja seluas 650 meter persegi di dalam kawasan TPU Kalimulya 1 Depok. Ia mengeklaim area kerjanya itu adalah tanah wakaf kakeknya. Wakaf keluarga dulu, sebelum ada TPU ini emang udah ada makam keluarga saya. Awal-awalnya saya lihat di sini banyak yang ziarah juga, banyak makam yang nggak kerawat juga. Ya akhirnya saya menawarkan diri buat bersih-bersih gitu sama ahli waris, menawarkan mau dirapin kayak gimana gitu. Yang urus ada berapa? Ya sekitar 50-an dah. Bejo tak dapat upah dari pengelola TPU milik pemerintah Kota Depok, Jawa Barat ini. Ia hanya andalkan uluran tangan dari ahli waris yang menggunakan jasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama Pak? Alhamdulillah, maaf aja. Ya, silakan Bejo. Iya nih. Saya gunting dulu rumputnya Pak. Ya, silakan Bejo ya. Salah satu pengguna jasa Bejo adalah Gatot Krisdianto. Selama bertahun-tahun, warga Depok ini menyerahkan perawatan makam mendiang istri, orang tua, dan adiknya kepada Bejo. Sangat penting bagi kami karena apa? Karena beliaulah yang mengurus kerapihan, kebersihan, dan lingkungan sekitar makam. Kemudian rumput, ya, perawatan rumput itu harus rutin biar dia tidak panjang ataupun dia liar juga, ya. Gatot menyebut Bejo tak pernah mematok biaya perawatan. Iya, makasih Pak Bejo nih, udah rapi, ya, dirawat, tergantung sukarela ya, bisa bulanan ketika kami kunjung atau tahunan, tidak tentu ya, kadang-kadang bisa 100 gitu kan, bisa 50 gitu loh. Pendapatan Bejo tiap bulan tak menentu. Penghasilan tertinggi sekitar 2 juta rupiah ia peroleh kala bulan puasa, momen lebaran, dan saat Natal. Namun di luar masa-masa itu penghasilannya menyedihkan. Sesekali ia cari penghasilan tambahan di luar makam dengan kerja serabutan. Puluhan tahun Bejo hidup dalam ketidakpastian. Ada yang 50.000 satu bulan, ada yang 30.000. Nggak tentu juga sih, cuma kalau yang hari-harian ya begini, ada yang jarah kita ikut bersihin gitu kalau yang makamnya kotor. Paling tinggi deh sebulan biasanya berapa?
Ya sampai 2 jutaan sih 1 bulan. Ada kalanya Bejo ingin diangkat menjadi petugas TPU. Ia pun berharap perhatian pemerintah. Iya sampai sekarang. Kagak ada yang nawarin lagi gue naikin dah. Nggak ada. Bejo hanyalah warga yang numpang cari nafkah di dalam makam. Ia bukanlah petugas TPU yang direkrut pemerintah Kota Depok, pun tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Bejo itu ke situ bukan salah satu sebagai pegawai atau honorer yang bisa diperjuangkan menjadi P3K. Kan gitu, bukan petugas gitu. Pimpinan juga menyarankan, mengatakan yang mengikuti P3K itu yang sudah mengabdi atau bekerja yang tercatat jadi honorer beberapa tahun. Ya, yang setahun aja nggak bisa, apalagi tiba asal masuk, bukan petugas, bukan honorer, dia numpang. Setidaknya ada 30-an orang yang mengais rezeki seperti Bejo di TPU Kalimulya 1. Jumlah ini hampir 3 kali lipat dari jumlah petugas TPU. Ada 11 petugas TPU yang berstatus P3K paruh waktu. Tugasnya mulai dari menggali makam, merawat rumput, hingga bersih-bersih lingkungan TPU seluas 3,5 hektar itu. Saya masuk ke situ aja sudah berantakan. Zaman dulunya jadi dipelihara bahasa gitu ya dulu ya, sebelum di sini ya. Dipelihara, orang luar pada bebasnya gitu kan. Nah saya mau rubah itu aja sulit, Mbak. Sekarang udah alhamdulillah udah agak mending nih. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pemakaman Umum Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok menyebut saat ini ada 112 orang petugas TPU di bawah pengelolaan Pemkot Depok. Mereka berstatus pegawai pemerintah dengan status P3K paruh waktu. Menurut Kepala UPTD, jumlah ini sudah cukup untuk mengelola 13 TPU milik Pemkot Depok. Kami menamakan bukan penjaga makam, mereka petugas atau pegawai yang tadinya dia dari awal sebagai petugas PHT, dia sekarang ini sudah masuk P3K paruh waktu, dan yang kemarin sudah masuk P3K paruh waktu itu 100, dan ini dibebankan ke APBD dan mereka jadi tertuang mendapatkan upah atau gaji bulanan. Bekerja tanpa status membuat Bejo rentan kehilangan pencahariannya. Kan ya emang makam juga kan sebenarnya butuh perawatan sebenarnya. Karena kan kalau nggak ada yang ngurus ya kayak gini, kotor kayak gini gitu. Karena kan satu orang ada yang disuruh ngurus satu blok kan cuma 1 orang kalau dari kantor. Kadang itu juga kerjanya kan dia cuman paling sebentar. Kita di sini yang kerjanya yang ibaratnya serabutan ya di TPU. Tapi kadang kan nggak dibolehin juga itu. Sebenarnya kan kalau dibolehin kan sama aja kan bantu-bantu yang punya blok juga. Minimnya aturan tentang pekerja makam membuat nasib mereka muram dan rapuh. Pembenahan tata kelola makam sebagai bagian dari layanan publik mendesak dilakukan. Jadi orang yang nyekar itu yang ngasih ikhlasnya. Kadang-kadang menerima, kalau rame menerima 400, itu dibagi 3. Berbekal singkong goreng dan air putih dari istri terkasih, Sukardi siap menjalani hari. Warga desa Kedaung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menyusuri jalan setapak menuju pemakaman desa, tempatnya mencari penghidupan dalam 15 tahun terakhir. Langkah kakek 70 tahun ini tertatih-tatih setelah stroke menyerang tangan dan kaki kirinya 30 tahun silam. Meski begitu, keterbatasan ini tak mematahkan semangatnya. Berteman suara tonggeret,
Sukardi membersihkan tempat pemakaman umum Kedawung yang ada di desanya. Pemakaman seluas 1 hektaran itu merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi mayoritas warga desa Kedawung. Dahulu Sukardi adalah petani, tapi karena kondisi fisiknya menurun, ia mengambil tawaran ketua RT untuk menjaga makam. Ceritanya dulu itu ya nyari bunga buca itu deh. Nanti terus disuruh jaga sini. Terus ini saya yang ikut bersih-bersih sini ponakan saya 2, yaitu bersih-bersih ya rumput itu. Terus itu nyapu-nyapu itu, bersih-bersih kumpul-kumpul sana itu. Hanya bersih-bersih, Sukardi juga jadi juru kunci makam. Ia jadi rujukan kalau warga butuh petak makam. Yang menentukan lokasi ini Bapak atau gimana Pak? Ya nyarikan Tempat ya? ya. Oh, ini ada berapa makam Pak semuanya nih Pak? Ribuan ada nih. Namun belasan tahun jadi penjaga makam, Sukardi tak pernah merasakan gaji. Pagi itu, makam tampak sepi. Warga desa Kedawung biasanya mendatangi pusara orang-orang terkasihnya pada hari tertentu, yaitu malam Jumat Legi. Saat hari itu datang, Sukardi mendapat upah sukarela dari ahli waris yang menggunakan jasanya. Ya saya tiap bulan itu ya kadang-kadang menerima, kalau menerima 400 itu dibagi 3. Pekerjaan ini Sukardi lakoni dengan keyakinan berkah akan datang kala ia ikhlas menolong orang. Jadi orang yang nyekar itu yang ngasih saya ikhlasnya. Saya senang menolong orang atau hampir itu. Untuk makan sehari-hari, Sukardi menanam palawija di dekat rumah. Sementara istrinya, Suyatmini, berjualan es untuk menyokong ekonomi keluarga. Omsetnya 30 hingga 60 ribu rupiah per hari. Meski hidup dalam himpitan ekonomi, Sukardi tak masuk dalam kelompok penerima manfaat bantuan sosial pemerintah. Pemerintah Desa Kedawung menyebut Sukardi masuk Desi 5 atau bukan kelompok miskin dalam data terpadu sosial ekonomi nasional DTSEN. Sesekali Sukardi dapat bantuan sembako dari aparat desa. Meski berdiri di atas tanah kas desa, TPU Kedawung dikelola swadaya oleh warga. Kepala Desa Kedawung menyebut tak ada aturan desa yang mengatur tentang tata kelola makam. Ia mengakui Sukardi dan 2 orang penjaga makam di TPU Kedawung tak dapat upah dari pemerintah desa. Makanya yang terawat itu kan bisa orang, nah itu ya bantuan dari orang-orang situ. Sebenarnya kan itu keleluasaan kita ya, tapi yaitu PAD-nya itu kecil, ya pada pendapatan kan kecil. Terus ada dana desa yang dulu banyak itu tidak serta-merta gampang untuk menggunakan. Ketika istilahnya dari atasnya sudah ditentukan. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen menyebut pengelolaan makam di tanah kas desa sepenuhnya menjadi kewenangan desa, termasuk kesejahteraan penjaga makam di dalamnya. Sementara di TPU yang dikelola Pemkab, petugasnya berstatus aparatur sipil negara dan kontrak honorer. Menjaga makam untuk terutama di wilayah-wilayah desa yang dia status adalah desa, itu memang kita ada kendala terkait dengan pengelolaan ya, karena semua berbasis pada aset. Jadi aset di pemakaman di tanah-tanah desa itu menjadi kewenangan dari desa. Karena mungkin desa juga dari dana desa juga terbatas, jadi terkait dengan jaminan hidup ataupun biaya hidup untuk penjaga makam ini mungkin terbatas.
Dian Fatmawati, pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM mencatat sejumlah alasan profesi penjaga makam minim perhatian dan penghargaan. Pekerja makam itu dianggap sebagai pekerjaan yang mungkin dalam tanda kutip itu tidak terlalu penting ya. Kalau dari sisi labor market itu juga mungkin tidak banyak orang yang berkeinginan masuk atau misalnya punya cita-cita, saya cita-citanya jadi pekerja makam gitu. Bisa dilihat beberapa juga mayoritas pekerja makam itu mungkin usianya sudah cukup sepuh gitu. Jadi orang-orang yang mungkin di labor market itu sudah tidak bisa mencari jenis pekerjaan yang lain, tapi di pekerjaan makam inilah kira-kira opportunity-nya ada. Tapi jangan sampai ini menjadi alasan bahwa kemudian orang digaji secara tidak layak begitu ya. Jadi mentang-mentang sudah sepuh, mentang-mentang nggak ada yang mau gitu pekerjaannya, terus ini diupah seadanya gitu, sesukarelanya gitu diupah. Lantas bagaimana seharusnya tata kelola TPU untuk menyejahterakan para pekerjanya? Pemakaman adalah kebutuhan dasar warga negara yang wajib disediakan pemerintah sebagai pelayanan sosial kepada seluruh warga secara adil dan merata. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman, pelayanan pemakaman umum dilakukan oleh pemerintah kabupaten, kota, atau desa. Di banyak daerah, pengelolaan TPU diatur melalui Perda. Di Kota Depok misalnya, aturan tentang pengelolaan pemakaman dituangkan dalam Perda nomor 10 tahun 2024. Dalam aturan itu, pelayanan pemakaman oleh Pemkot meliputi penyediaan petak makam, penggalian, pemindahan atau pembongkaran makam, pengangkutan jenazah, dan pemeliharaan kebersihan lingkungan tempat pemakaman. Pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan mendorong agar pekerja makam dikelola secara profesional bersama dengan aspek lainnya dalam pelayanan pemakaman. Perlu manajemen tata kelola TPU yang lebih baik ya begitu di Indonesia, karena di Indonesia tuh sepertinya tata kelola TPU itu belum terlalu bagus gitu ya. Ke beberapa komplain tidak hanya sekedar tentang ketenaga kerjaan, tapi mungkin juga kadang-kadang ada orang-orang yang misalnya booking lahan di pemakaman sudah bayar dan lain sebagainya, tiba-tiba tidak mendapatkan lahannya. Itu kan jadi salah satu bukti lain lagi kalau misalnya TPU itu selama ini mungkin manajerialnya belum dikelola secara profesional. Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS menyebut, perawatan makam termasuk dalam aspek pelayanan pemakaman yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. IDS menegaskan, pemerintah kabupaten kota punya tanggung jawab atas perawatan harian tiap petak makam, mulai dari membersihkan rumput dan semak hingga merapikan tanah dan nisan. IDS menyebut, dalam tata kelola makam yang ideal, 1 hektar lahan makam bisa digunakan 1.650 sampai 1.700 petak makam. Setidaknya dibutuhkan 4-5 orang pekerja makam untuk merawat 1 hektar lahan makam tiap harinya. Prosesi kematian yang layak ini adalah hak dasar begitu ya. Pemerintah harus segera mengevaluasi secara menyeluruh gitu semua tahapan pengelolaan yang ada di TPU, dari mulai biaya lahannya, dari mulai biaya tukang yang gali kuburnya, dari mulai biaya perawatannya dan yang lainnya harus disisir begitu. Karena itu, pembenahan tata kelola TPU akan mampu mengangkat kesejahteraan orang-orang yang selama hidup dari merawat makam. Harus ada kejelasan status kerjanya ya. Apakah pekerja honorer atau pekerja tetap atau pekerja yang lainnya. Apabila dia sudah jelas status kerjanya, maka otomatis kesejahteraannya akan meningkat begitu. Dampaknya apa bagi pengelolaan makam secara umum? Tentu pungutan yang tadi ini akan hilang dengan sendirinya. Toh dia sudah dibayar, masyarakat sudah terimbokkan,
tidak ada biaya lain gitu ya selain yang ditetapkan. Kesejahteraan pengelola makam ini menjadi kunci dari memutus rantai pungutan yang tidak resmi begitu. Penjaga makam adalah profesi penting yang butuh pengakuan. Tugas mereka merawat makam seharusnya jadi bagian dari pelayanan publik pemakaman. Saatnya tata kelola pemakaman dibenahi untuk meningkatkan kesejahteraan penjaga makam serta mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan.